tafadhol dilanjutkan. Nanti kita mulai dulu aja sebelumnya dengan membaca basmalah. Sebelum masuk ke materi ya, ini hanya sebagai mukaddimah saja. Ternyata memang begitu juga dikatakan dalam Al-Quran. Al-Quran ini memisahkan antara pengertian sehat dan bugar ini. Kalau untuk sehat, Al-Quran selalu menyandingkan dengan tayamum, dengan bersuci, itu sehat. Sedangkan dan itu masuk ke ibadah ya. Jadi misalnya nih di dalam surat An-Nisa ayat 43 dikatakan bahwa jika kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu tidak mengerti yang kamu ucapkan, janganlah kamu menghampiri masjid, janganlah kamu sholat. Di sini juga dikatakan tentang kita jangan menghampiri masjid kalau masih dalam keadaan junub. Boleh sekedar berlalu saja, lalu kita diperintahkan untuk mandi. Dan di sini juga di ayat An-Nisa ayat 43 ini jelaskan tentang kalau sakit atau dalam keadaan musafir, maka kita tidak perlu mandi dalam keadaan yang sama ya, dalam keadaan junub tadi, cukup dengan tayamum. Itu tentang sehat. Sedangkan untuk yang bugar tadi, spesifik banget dijelaskan di surat Al-Insyirah ayat 7-8. Fa'idza faragta fansab wa ila rabbika farghab, itu sama-sama kenal ya ayatnya ya. Maka apabila kamu telah selesai dari satu urusan, maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain, dan hanya kepada Rabb-mu hendaknya kamu berharap. Juga di surat Al-Jumu'ah ayat 10, apabila telah ditunaikan sholat, maka berterbaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Wa sekarang kita mari bandingkan tentang persepsi sehat dan bugar menurut pandangan muslim dan non-muslim atau kafir. Jadi ternyata memang ada sebuah perbedaan mendasar sekali antara pengertian sehat dan bugar yang dilakukan muslim dan kafir. Perbedaannya cuma satu, yaitu orientasi ketaatan. Seorang yang non-muslim, mereka menjaga kesehatan, mereka hanya untuk mencari manfaat agar bisa menunjang kehidupannya di dunia. Sedangkan seorang muslim ditambah lagi dengan gimana caranya supaya Allah ridho dan bisa menunjang kehidupan ia di akhirat. Apapun yang seorang muslim lakukan pasti diikuti dengan takwa, sedangkan orang kafir itu enggak. Nah, meningkat lagi tadi muslim dan dengan orang kafir. Sekarang tentang muslim dan mukmin. Lebih meningkat lagi. Bagi seorang muslim, sehat adalah mencukupkan diri dengan asupan nutrisi yang halal, lagi membawa manfaat bagi tubuhnya. Jadi patokannya itu halal dan manfaat ya. Sedangkan bagi seorang mukmin nggak cuma cukup halal atau manfaat, tetapi juga memperhatikan jangan sampai dia terkena yang subhat atau haram dan menjauhi hal-hal yang membawa mudarat, membawa manfaat. Sedangkan bagi seorang muslim, pengertian bugar adalah kemampuan untuk beralih dari satu aktivitas ke aktivitas yang lain terkait pertama kebutuhan pribadi, yang kedua menjalankan kewajiban perintah aturan syariat, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, dan menjauhi larangan-larangan syariat. Jadi misalnya yang makanan haram, judi, zina, dan sebagainya. Sedangkan mukmin ditambah lagi hal yang tadi dengan dua hal. Pertama, melakukan hal yang sunnah atau yang mustahab. Mustahab itu apa ya? Rasulullah SAW tuh melakukan itu, tapi nggak sesering ya kayak bekam masuknya mustahab. Serta membawa manfaat bagi muslim lainnya. Jadi dia tidak hanya beraktivitas untuk dirinya sendiri, tapi dia juga memikirkan bagaimana supaya aktivitas saya ini bisa bermanfaat bagi saudara saya muslim tuh. Nah, di sini jadi perbedaan. Jadi di antara ulama-ulama yang terkenal itu yang mengatakan bahwa bekam bukan sunnah, yang kita kenal sekarang tuh diantaranya seperti Syekh Al-Utsaimin. Nanti kita lihat alasan para ulama ini apa ya. Pertama Syekh Al-Utsaimin, kedua Syekh Abdul Muhsin Al-Badar, ketiga Syekh Muhammad Shalih Al-Fauzan, lalu ada Abdul Aziz bin Abdullah Ar-Rajhi, dan Syekh Abdullah bin Nasir. Jadi alasannya itu yang pertama, bekam itu termasuk adat kebiasaan. Jadi bukan ibadah. Bukan perkara ibadah, ini hanya perkara kebiasaan aja. Nah, yang kedua, bekam ini hukumnya sama seperti kegiatan aktivitas mubah yang lain. Jadi bukan perkara ibadah lagi ya. Nah, sedangkan
ulama yang berpendapat bahwa bekam itu adalah sunnah. Kalau untuk kontemporer sekarang ini, diantaranya Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini. Jadi beliau ini adalah murid Syekh Al-Albani yang dari Mesir. Al-Huwaini mengatakan bahwa ini termasuk sunnah karena Rasulullah Rasulullah menetapkan tanggal-tanggal berbekam. Jadi untuk apa Rasulullah SAW menetapkan tanggal-tanggal berbekam kalau itu tidak penting? Karena memang kan bekam itu kan secara umum pada masa jahiliyah itu emang nggak ditentukan tanggalnya sekian dan sekian. Tapi oleh Rasulullah itu ditentukan tanggalnya. Bahkan ada sebuah hadis yang tidak menganjurkan bekam pada hari Rabu. Menurut Rasulullah, karena pada hari Rabu itu hari di mana Nabi Ayub alaihissalam sakit, gitu ya. Ditambah lagi beliau mengatakan bahwa hari Rabu itu munculnya penyakit lepra, penyakit kusta itu dari itu. Nah, di situ ya. Terus yang kedua, alasan Abu Ishaq Al-Huwaini mengatakan bahwa bekam ini adalah sunnah adalah mengikuti sebuah kaidah fikih bahwa hukum perantara itu sama dengan hukum tujuan. Penjelasannya begini, jadi ada sebuah perkara yang wajib, tapi yang wajib ini masih tidak sempurna, maka diperlukan perkara tambahan agar perkara wajib ini menjadi sempurna. Maka perkara tambahan ini hukumnya menjadi wajib, gitu. Jadi kita sehat. Untuk menjadi sehat kita butuh sesuatu. Nah, sesuatu ini akhirnya menjadi wajib, gitu ya. Contohnya juga seperti misalnya ketika Allah melarang kita mencaci maki sesembahan kaum musyrikin. Sebetulnya yang bermasalah itu bukan caci makinya, tapi ketika kita mencaci maki sesembahan mereka, maka mereka secara otomatis akan balik mencaci maki Allah, gitu. Nah, dari kaidah ini dijelaskan bahwa kalau begitu caci maki haram. Contoh lagi, ini agak sensitif nih. Jadi di tempat anak tuh di Bojonegoro, di sana itu masyarakatnya bertani tembakau. Kita udah tahu ya, tembakau itu udah nggak ada lain nggak bukan itu ya buat rokok. Sedangkan rokok sendiri bagi sebagian ulama itu haram. Maka menanam tembakau dalam hal ini maka hukumnya haram karena memang kelak digunakan tembakau ini nanti untuk rokok. Gitu. Itu seperti itu. Selanjutnya lagi pendapat beliau kenapa bekam ini termasuk dalam sunnah adalah karena perkara kalau memang dikatakan bekam adalah perkara mubah, maka masih ada kesempatan bahwa semua perkara mubah itu bisa mendapatkan nilai pahala seperti ibadah kalau memang perkara mubah ini diniatkan untuk menunjang ibadah. Gitu loh. Misalnya, nah di sini Anda tadi cari coba ketemu pendapat dari seorang saya bernama Sulaiman Ar-Ruhaili. Beliau mengatakan bahwa ya setelah beliau membeberkan tentang hadis-hadis, ya memang bekam itu bukan perkara sunnah, bukan bagian dari sunnah. Dalam artian dia bukan ibadah. Tapi beliau juga mengatakan bahwa bekam bisa bernilai ibadah melalui dua sisi. Yang pertama, kita harus meyakini bahwa Rasulullah SAW Mi'raj. Nah, kan jadi kan bekam itu kan salah satunya Rasulullah SAW terima perintah dari malaikat. Ketika Rasulullah SAW melakukan Isra Mi'raj, ketika Mi'raj ke langit, Rasulullah SAW bertemu dengan rombongan malaikat, beberapa rombongan yang mengatakan bahwa kira-kira begini, jadi wahai Muhammad, anjurkanlah umatmu untuk berbekam. Nah, kita harus imani itu. Jadi itu bisa bernilai ibadah. Terus yang kedua, kita niatkan ketika tubuh kita nanti sehat setelah kita berbekam, tujuannya adalah agar kita bisa maksimal dalam beribadah. Maka dua hal ini kan tadinya mubah, tetapi kita niatkan untuk itu, jadi akhirnya bisa bernilai berpahala seperti nilai ibadah. Kemudian tentang hadis-hadis yang berkenaan dengan bekam juga banyak. Jadi sekitar ada 270 lebih lah hadis yang tersebar di berbagai kitab kutubu ya, kutubu sitah juga. Seperti Sahih Bukhari, Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmizi dan sebagainya.
Meskipun memang di sana ada pengulangan hadis yang sama di kitab yang lain, dan beberapa di antaranya memang hasan ya, hadis hasan gitu. Tapi ini menunjukkan bahwa perkara ini adalah bukan perkara yang mubah biasa gitu, kalau memang ini dikatakan sebagai mubah. Informasi terkait bekam dari hadis-hadis yang tersebar tadi di berbagai kitab, di antaranya tuh ada manfaat bekam, bekam bagi jamaah haji, bekam bagi orang yang berpuasa, titik-titik bekam yang biasa Rasulullah SAW lakukan, waktu berbekam yang dianjurkan, dan hukum menjadikan bekam sebagai profesi. Gitu ya. Berarti Ana tutup mukadimahnya dengan perkataan dari Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Jadi beliau mengatakan bahwa berbekam itu fardu kifayah. Luar biasa ya. Jadi ketika yang lain bilang sunnah bukan sunnah gitu, tapi Yusuf Al-Qaradawi mengatakan bahwa berbekam itu termasuk fardu kifayah. Nah, penjelasannya, karena bekam itu dibutuhkan untuk kemaslahatan umat. Jika di sebuah wilayah tidak ada seseorang yang mempelajarinya, maka seluruh penduduknya berdosa. Wah, kata beliau begitu. Jika di suatu wilayah tidak ada yang ahli bekam, maka kehancuran dan kesesaraan siap menghadang. Sebab Allah, zat yang menurunkan penyakit, juga menurunkan obat dan caranya untuk menyembuhkan penyakit, serta memerintahkan untuk menggunakan dan mempelajarinya. Maka dengan meremehkan pengobatan berarti sebuah kehancuran dan malapetaka. Gitu ya, itu kira-kira perkataan beliau seperti itu. Ikhwatifillah, rahimahumullah. Selanjutnya kita langsung fokus ke ini ya, materinya. Selanjutnya kita ke sejarah bekam dulu, Mas. Ke sejarah bekam. Jadi ternyata memang sejarah bekam itu sudah lama sekali. Sudah ada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi. Tapi memang caranya dan prakteknya itu berbeda-beda ya, dari setiap tempat dan di setiap zaman berbeda-beda. Kalau dulu memang lebih banyak menggunakan tanduk kerbau. Jadi dibuat luka sayatan, dan lukanya ini kemudian dihisap ya. Jadi ujung tanduk kerbau yang tajam itu dilubangi dan untuk menghisap sebagai sedotan kali ya, sedotan penghisap dari luka bekam. Seperti itu. Nah, kalau zaman Rasulullah itu digunakan cawan. Apa sih cawan itu ya? Mangkuk kecil yang dari kaca. Jadi mangkuk kecil ini kalau kita sekarang mungkin gelas ya. Jadi gelasnya itu diapi-apikan dulu ya. Mungkin bisa lilin menyala dimasukkan ke situ dan dengan cepat, dan lebih ke penyembuhan penyakit yang lain gitu. Jadi mempercepat penyembuhan. Secara langsung bekam tidak mengobati penyakit, tetapi dia merangsang tubuh untuk bisa mengobati sendiri berbagai macam patogen, berbagai macam penyakit yang menyerang. Gitu ya, Irifillah. Selanjutnya adalah tentang siapa aja sih yang bisa berbekam, kapan aja gitu ya. Kondisi-kondisi bekam. Ada beberapa kondisi di mana kita tidak bisa melakukan pembekaman. Yang pertama, anak di bawah usia 4 tahun, atau orang yang sudah sangat tua sekali. Meskipun beberapa rekan bekam anak tuh beliau memberanikan untuk anak di bawah usia 2 tahun, di bawah 4 tahun, yaitu usia sampai 2 tahun itu bisa. Tapi kalau dari anak sendiri, Ana rasa itu belum. Karena juga dari sisi manfaatnya juga dari anak usia segitu belum ada banyak penyumbatan. Kan penyumbatan itu kan karena makanan, karena proses makanan kita yang nggak bagus gitu ya. Kalau anak usia 2 tahun kan lebih dominan makannya masih terjaga gitu dari susu juga gitu. Terus yang dilarang berbekam itu adalah penderita anemia, diabetes, penyakit yang rawan menular, itu sebaiknya tidak dibekam. Termasuk juga wanita yang dalam keadaan haid dan hamil, dalam keadaan dehidrasi, keadaan sangat lapar atau sangat kenyang, dan pasien yang mudah panik. Maksudnya itu khawatir mengganggu proses
pembekaman gitu ya. Kalau memang dia nggak bisa melihat jarum suntik, apa jarum bekam, ya udah gitu, kita ajak ngobrol dulu atau ya sekedar relaksasi dulu gitu. Jadi tidak langsung bisa dipaksakan langsung berbekam dalam kondisi panik. Baik, selanjutnya adalah manfaat kondisi tanggal anjuran berbekam ya. Nah, ini sengaja aneh buat tabel tentang tanggal dianjurkan berbekam. Tabel ini Anda dapat dari beberapa hadis, termasuk juga dari tingkatan hadis itu sendiri ya, apakah itu sahih atau hasan. Grade 1 ini yang sangat diutamakan, sangat dianjurkan gitu. Nah, semakin ke bawah itu sebaiknya jangan. Tapi ada juga hadis perkataan ulama yang lain yang mengatakan bahwa memang Imam Ahmad bin Hambal beliau berbekam itu dalam keadaan dibutuhkan kapanpun tanpa melihat tanggal atau pertimbangan waktu, enggak gitu. Jadi ketika badan beliau sudah merasakan tidak nyaman, beliau berbekam saat itu juga gitu ya. Dan itu juga diikuti oleh murid-muridnya dan ulama yang lain tuh nggak ada yang menyanggah itu gitu ya. Sedangkan hadis-hadis anjuran berbekam tuh banyak sebetulnya, tadi yang di depan sudah Anda sampaikan, ada ratusan hadis kan, meskipun dari berbagai macam riwayat, tapi ini menunjukkan bahwa bekam ini memiliki tempat tersendiri dalam syariat Islam gitu ya. Sebagaimana seorang muslim juga tidak hanya bekam sebetulnya, tetapi aktivitas apapun yang dilakukannya itu harus membawa nilai syariah di situ gitu ya. Karena dia adalah seorang muslim. Selanjutnya masuk ke bab yang kedua adalah tentang teknis bekam. Ini hanya sekilas saja sebetulnya tentang teknis bekam ini, karena memang secara langsung kita juga udah tahu ya bagaimana alatnya, bagaimana pulpennya dan sebagainya. Nah, di sini kita bisa lihat ada beberapa alat yang sengaja Ana tampilkan. Di antaranya itu ada lancing pena, pulpen. Kalau di sini itu pulpen yang besi. Anda nyari gambar pulpen yang plastik belum ketemu soalnya ya. Sebetulnya yang bagus itu yang plastik. Pertama karena memang lebih ringan, terus nggak korosi ya, nggak mudah karatan. Dan juga ketika di sterilisasi dengan air panas, itu cepat kotoran cepat melontok gitu, cepat hilang. Karena memang noda darah itu kalau udah kena besi, pengalaman Anda itu susah bersihinnya, harus disikat gitu. Nah, kalau di plastik dia akan lepas sendiri ketika terkena air panas. Gitu ya. Nah, di situ juga ada alat hisapnya. Itu yang di sebelah kanan itu alat penghisap kopnya. Ini termasuk yang standarnya biasa ya. Ada juga yang standarnya bagus. Nah, ini alat yang warna hitam ini, pegangannya warna hitam ini termasuk yang standarnya bagus. Jadi untuk menghisap itu dia kuat dan nggak bocor udaranya gitu. Jadi nggak bikin kendor. Tapi sebetulnya ini bukan pasangannya tuh ya. Kopnya tuh dia kopnya warnanya biru. Kalau ini kan atasnya hijau. Kalau yang atasnya hijau tadi pegangannya yang sebelumnya ya gitu ya. Ini ya ambil gambar aja buat contoh. Selanjutnya ada jarum bekam. Itu yang biru memang nggak segitu ukurannya, itu yang diperbesar ya mungkin bagi antum yang belum pernah melihat jarumnya gitu. Ukurannya perbandingannya tuh di situ ada pena bekam, kira-kira segitu tuh ukurannya. Dan ini sekali pakai sama ketika kita mau pakai buat cek hemoglobin, cek kadar gula darah ya, kadar gula darah, kadar kolesterol. Nah, pakai lancetnya ya gitu. Kita juga dibekam pakainya nyaman. Baik, selanjutnya kita beralih pada titik-titik bekam. Ada beberapa titik bekam. Sebetulnya di referensi yang lain ada bahkan dijelaskan lebih rinci lagi, karena memang ternyata di referensi itu
digabungkan antara titik bekam yang standar dengan titik akupunktur. Jadi begitu banyak gitu ya. Nah, kira-kira ini juga sebetulnya sudah banyak nih, sudah terlalu banyak. Kayak misalnya titik azhar yang agak di bawah. Titik azhar itu sebetulnya cuma satu, tapi di sini disebutkan ada 2 titik punggung, 2 titik pinggang, lebih detail lagi. Yang pertama adalah titik tumul muhid. Itu titik kepala ya. Jadi kalau antum mau tahu titiknya itu di mana, muhid ini. Kita tarik ujung, kita bikin semacam garis imajiner lah dari ujung telinga kiri dari ujung telinga kanan, tarik ke samping garis, lalu kita tarik garis dari depan hidung. Nah, ketemunya garis itu di mana? Nah, itu muhid. Nah, alhamah, yafuk itu juga bagian kepala semua. Aros juga sama. Itu bagian kepala, tapi masing-masing ada tempatnya sendiri. Semua intinya sama. Kalau kita mau bekam di kepala, itu kepalanya rock dulu gitu. Jadi benar-benar sampai halus gitu. Setelah itu yang bekamnya ya cukur kepala ya itu ya. Gitu ya. Nah, selanjutnya akdain. Akdain ini sisi kiri kanan leher. Kemudian ada kahal. Nah, bagian kahal itu adalah yang menentukan sekali proses pembekaman kita efektif apa enggak. Jadi memang untuk hal ini titiknya memang yang lain juga harusnya titiknya pas ya, harus pas juga. Tetapi lebih ditekankan lagi untuk hal ini titiknya harus benar-benar pas agar bekam kita bisa lebih efektif. Selanjutnya adalah tentang daerah mana aja sih area dalam tubuh kita yang dilarang berbekam. Ada beberapa, ada lipatan tubuh, tendian, seperti yang bisa lihat sendiri. Itu semua adalah area dilarang membekam. Ini seperti misalnya area di leher depan sampai dengan bawah telinga. Dari pelatihannya mengatakan kalau kita bekam daerah situ bisa membuat bisuan. Jadi kita bisa bisu tapi memang nggak permanen, hanya sementara. Tapi luar biasa ya, khawatir berdampak buruk pada yang lain. Gitu. Itu ada yang lainnya juga, termasuk juga tidak disarankan makan terlalu kenyang, terus setelah berbekam langsung mandi, itu tidak disarankan. Selanjutnya kita bisa ada beberapa foto. Ini ada 3 foto ya yang dicoba tampilkan. Nah, ini dari foto Ana sendiri ya, dari SMS Ana. Kita bisa lihat itu titik-titik. Mungkin beberapa dari wafilah sudah paham gitu. Nah, ini titik-titik racun. Jadi tidak semua bekam keluar titik ini. Ini menunjukkan bahwa makanan kita itu masih ada proses-proses racunnya. Mungkin kebanyakan penambah rasanya, pewarna aditif dan sebagainya. Termasuk juga bagi teman-teman yang bekerja di luar, kena polusi udara gitu ya. Di bawahnya gambar selanjutnya, nah ini Anda katakan tadi sebetulnya ini bukan darah ya. Ini adalah kotoran yang mirip dengan darah. Kalau darah itu dia nggak cepat menggumpal, tetapi ini begitu dia keluar tidak sampai 10 menit itu sudah menggumpal seperti ini. Gitu. Sudah menggumpal seperti ini, dan ini tergantung juga semua dari kita. Setiap bekam pasti sebanyak-banyak enggak juga. Jadi tergantung metabolisme tubuh kita. Nah, contohnya lagi gambar selanjutnya, kita bisa lihat titiknya sama. Ini di titik akdain atau di titik leher bagian kiri dan kanan itu juga ada yang beda penusukannya. Tapi kita bisa lihat sendiri, leher bagian kanan itu cuma titik-titik aja yang keluar. Bagian yang kiri itu banyaknya. Ini menunjukkan bahwa memang metabolisme tubuh kita sedang banyak keluar yang kiri, gitu ya. Dan jangan khawatir, ini tidak menunjukkan sesuatu yang mengkhawatirkan, gitu enggak. Ini hanya perbedaan metabolisme tubuh kita yang kebetulan lagi seperti itu keadaannya. Baik, ikhwatifilah, mungkin itu yang dapat Ana sampaikan sebagai pembuka dari pembahasan kita kali ini tentang berbekam. Pada selanjutnya Anda kembali kepada Ina Asep. Jazakallah kepada Hashim atas materi yang disampaikan tentang
bekam tadi sudah dipaparkan dengan pembuka terkait dengan perbedaan sehat dan tegar. Ya, orientasi seorang muslim itu lebih ketatan, sedangkan non muslim tentunya berbeda. Lalu juga dijelaskan tentang hukum bekam, perbedaan pendapat. Dan yang menarik adalah tadi tentang perkataan Yusuf Qaradawi bahwa berbekam itu fardu kifayah seperti hukumnya. Dan yang paling penting adalah bekam itu bukan untuk mengobati, tapi hanya untuk merangsang tubuh kita untuk bisa mengobati dirinya sendiri. Itu beberapa poin yang menjadi paparan yang disampaikan oleh Hashim. Ana buka sesi pertanyaan kepada Ikhwafillah. Silahkan jika ada yang mau bertanya, langsung saja dinyalakan mic-nya. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Satria. Ya, jazakallah khair Kak Hasim untuk materinya. Sangat baik sekali. Tapi Ana sampai dengan saat ini termasuk orang yang belum pernah dibekam. Nah, itu bagaimana Kak Hasim kiat-kiatnya supaya ada keinginan buat berbekam gitu. Tadi kan disampaikan bahwa ada hal yang menarik sih tadi yang Ana garis bawahi bahwa ada seseorang yang sangat khawatir dengan melihat jarum gitu ya. Nah, Ana mungkin salah satunya melihat darah sih gitu. Nah, paling gimana nih supaya bisa mau berbekam itu aja sih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Langsung dijawab saja. Boleh cerita sedikit. Jadi ketika dulu Ana ikut pelatihan sertifikasi bekam, dari Ana lupa 14 peserta, itu ada sekitar 4 orang yang dia belum pernah dibekam. Jadi datang ke sana langsung buat sertifikasi. Jadi jangankan bisa bekam ya, dibekam saja mereka belum. Dan di antara mereka itu 2 yang lulus, gitu. 2 lulus dan langsung dapat sertifikasi. Jadi belum pernah membekam, belum pernah dibekam, tetapi lulus. Ini apa ini, nggak jelas ini medianya gitu kan ya, media pelatihannya. Jadi memang mereka juga cerita gitu, mereka tuh takut dengan darah, di antaranya juga takut dengan jarum, dan Ana juga termasuk yang agak ngeri dengan jarum sebetulnya. Gitu. Jadi kalau Ana sendiri dibekam, Ana masih agak-agak ngimbangin gitu, ngimbangin sakitnya kena jarum tuh cetak itu ngeri gitu. Padahal ini ketika bekam orang tuh lanjut gitu. Ya, mungkin itu ya. Jadi paksakan diri antum untuk bisa, kalau perlu antum yang membekam gitu. Antum membekam, terus biasakan melihat hal-hal yang membuat antum agak khawatir, agak ngeri gitu, seperti jarum atau darah, biasain aja gitu. Jadi nanti ditambah juga dengan motivasi, enak loh kalau bekam itu enak, orang yang berbekam itu bahagia gitu. Aturan dokter mengatakan bekam itu membuat orang bahagia, dan pembekam itu pasti harus orang yang mudah berbahagia agar dia bisa membagi kebahagiaan kepada orang lain. Begitu. Karena interaksinya kan dengan darah. Mungkin beberapa dari awam cenderung berpendapat, wah berbahaya nih, ada nular penyakit nggak? Padahal, Ucat. Ada beberapa metode sterilisasi ya. Yang paling efektif adalah perebusan. Setelah kita selesai, kalau Ana sih sebelum memulai bekam, itu alat bekam Ana rebus semua. Meskipun sebelumnya sudah Ana sterilisasi ya, tapi ketika akan digunakan Ana rebus kembali. Lalu dibersihkan dan disemprot dengan menggunakan alkohol dan dilap kembali gitu. Lalu didiamkan di suhu yang hangat. Jadi ditutup terus direndam bawahnya dengan air hangat. Itu yang standar seperti itu. Kemudian ada juga menggunakan sinar
khusus ya, semacam ultraviolet, dimasukkan ke ruangan khusus. Ada juga menggunakan cairan disinfektan. Ya, kalau di umum itu namanya Baiklin. Jadi setelah cup dibersihkan dengan sabun dari sisa darah, maka cup itu tadi dimasukkan ke dalam cairan disinfektan Baiklin. Direndam kira-kira 6 jam sampai dibutuhkan kembali lah. Ketika dibutuhkan kembali, dibersihkan dengan air biasa, dilap sampai bersih. Kalau perlu disemprot dengan alkohol. Gitu sih. Dan setelah penyemprotan itu tadi, cup tadi dan termasuk juga pulpennya, termasuk juga alat sedotnya itu ditutup ya, ditutup di tempat yang tertutup. Jadi nggak rentan kemasukan debu dan hal yang lain. Begitu. Oke, selanjutnya dipersilahkan kalau ada yang mau menambahkan atau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau tanya nih, ada dua. Yang pertama, untuk titik-titik bekam itu apakah berbeda antara laki-laki dan perempuan? Yang kedua, ada berapa titik dasar yang menjadi patokan? Mungkin tadi kan ada titik yang lebih ya, misalkan titik dengan akupuntur. Tapi titik dasarnya itu ada berapa puluh atau berapa belas gitu, dan itu apakah mesti tepat gitu? Karena kan area cupnya sebetulnya besar kan ya, atau apa di tengah-tengah cup atau gimana penentuan titiknya itu? Kalau kita sudah sampai misalkan di area tertentu, wah titiknya harus di sini. Penempatan cupnya itu harus tepat di tengah kah, atau boleh melenceng sedikit, atau seperti apa tuh, Ustaz? Secara umum perbedaan laki dan perempuan itu sama ya. Jadi untuk titik bekam itu tidak ada perbedaan karena memang bekam itu kan semua titik punggung, titik belakang. Bahkan untuk bekam bagian tubuh bagian depan itu sangat tidak disarankan. Kecuali memang waktu dibutuhkan ya, tetapi itu lebih ke akupunktur bukan ke bekamnya. Ada beberapa terapis yang dia berani membekam tubuh bagian depan dengan alasan ini juga titik akupunktur. Tapi yang jadi masalah adalah titik akupunktur kan bukan mengeluarkan ya. Dia tidak membuat luka dan mengeluarkan zat semacam darah. Maka karena yang digunakan punggung, maka tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Tidak hanya punggung, tetapi termasuk tubuh bagian belakang ya semuanya. Kaki, pinggang ke bawah, dan sebagainya. Selanjutnya untuk titik berbekam, sebetulnya dari setiap tempat itu ada beberapa perbedaan. Kalau dari Rasulullah sendiri itu disebutkan antara 9 sampai dengan 15 titik. Tetapi dari PBI, dari Persatuan Bekam Indonesia, menganjurkan hanya 8 titik saja. Jadi diantaranya itu tadi ya, yang titik atas, terus sini pundak sampai dengan pinggang, gitu ya, pinggang. Nah, kalau dari Ana sendiri, Ana lebih ke 15 titik tadi ya, 15 titik yang sunnah dengan beberapa titik akupunktur. Gitu. Selanjutnya untuk proses pembekaman sendiri, proses penyedotannya itu memang harus masuk ke area cuppingnya ya, cupnya, alat cupnya itu harus bisa menjangkau semua titik-titik luka yang dibuat gitu. Karena memang kalau titik luka tadi di luar jangkauan penyedotan cup, dia menjadi sesuatu yang terbuang gitu. Jadi tidak dipakai meskipun tidak berdampak apa-apa sebetulnya, tapi jadi terbuang aja. Karena itu kan luka ya. Karena meskipun nanti juga dengan minyak habatus sauda atau minyak zaitun ketika kita oleskan juga nanti akan kering dengan sendirinya. Insya Allah itu Ustaz dapat dijelaskan. Afan, meskipun sudah asar kita masih lanjut ya karena sampai jam 3 saja nanti asarnya setelah jam 3.
Ini ada pertanyaan dari Ahari, baiknya berbekam berapa kali dalam 1 bulan atau minimal jedanya berapa lama sebelum berbekam lagi? Adalah Hasim. Untuk kondisi normal, dalam kondisi sehat, untuk menjaga kebugaran, dianjurkan antara 1 sampai 2 bulan sekali itu rutin berbekam dalam kondisi badan kita sehat. Tetapi dalam kondisi badan kita yang membutuhkan proses pembekaman lebih lanjut, itu bisa dilakukan sesering mungkin, bahkan seminggu bisa sampai 2 atau 3 kali bisa. Tetapi pada area titik yang berbeda dengan bekam sebelumnya. Gitu sih. Untuk jeda bisa berbekam kembali, ya tadi ya, dalam kondisi normal bisa 2 bulan setelahnya gitu. Itu kondisi normal. Insya Allah itu, Mas Hari. Ihwa lain ada yang mau bertanya? Masih ada waktu 5 menit lagi kurang lebih. Tanya lagi. Pada waktu berbekam itu apakah hanya menggunakan jarum tadi ataukah bisa menggunakan media yang lain gitu? Semisal kondisinya sedang tidak ada persediaan jarum atau sedang dibutuhkan di luar daerah tapi kita nggak membawa perlengkapan jarum. Itu satu. Yang kedua, begitu pula untuk alat hisapnya. Apakah ada alternatif metode menghisap lain selain menggunakan alat hisap yang sudah digambarkan tadi? Nah, yang ketiga, balik lagi tadi masih agak kurang jelas. Pada waktu kita melakukan penghisapan pertama kali menggunakan cuppingnya itu, kopnya itu, kan tadi ada sekitar 8 sampai 15 titik gitu ya. Nah, titiknya yang dimaksud tadi, apakah harus betul presisi harus di titik itu dan area sekitarnya, atau cupnya itu bisa meleset sedikit, atau karena kan kalau bicaranya jam terbang mungkin untuk pemula bisa jadi, dan melihat postur tubuh setiap orang berbeda-beda, mungkin agak meraba-raba juga nih titiknya. Titik 1, titik 2 nih agak geser-geser dikit. Dan itu pengaruhnya apa ya, boleh atau tidak seperti itu? Agak melenceng sedikit gitu waktu melakukan penghisapan. Karena itu kan berpengaruh nanti ketika kita mulai memberikan luka ya. Nah, efeknya apa sih kalau agak meleset sedikit itu, atau diizinkan atau seperti itu? Ada 3 pertanyaan ya. Gimana Kak Asep tadi, apa yang pertama? Karena agak lupa pertanyaannya. Afwan Mas, tadi juga agak terlewat yang pertama. Aduh, yang nanya juga lupa nih. Berarti yang diingat dulu aja yang dijawab Pak Hasim. Baik. Nggak apa-apa ya. Afwan sebelumnya tadi. Untuk area penghisapan kalau memang titiknya itu meleset untuk yang awal-awal ya. Kalau dulu Anda tuh justru ditekankan untuk titiknya pas. Jadi saat latihan dulu tuh Anda dikasih taunya tuh seakan-akan ya, meskipun mereka ngasih tahu, pelatihnya nggak ngasih tahu. Seolah-olah mengatakan bahwa kalau salah titik itu berbahaya gitu. Jadi kita benar-benar dikasih tahu titiknya di sini, titiknya di sini dan di sini. Nah, ketika setelah itu semua selesai di pelatihan hari selanjutnya, baru dikasih tahu sebetulnya tidak apa-apa ya, tidak apa-apa jika terjadi pergeseran titik sedikit gitu, sekitar 2 sampai 3 jari dari titik yang seharusnya, selama itu bukan area yang dilarang. Ya tadi ya seperti tulang punggung, daerah tulang punggung itu atas tulang punggung persis itu nggak bisa dibekap kecuali kahel. Kalau yang kahel area ke bawah dari kahel itu nggak bisa. Tetapi di kiri kanannya meskipun agak sedikit bergeser dari titik yang seharusnya itu tidak apa-apa dan insya Allah tidak ada dampak. Tidak ada dampak. Karena sayang banget tadi ada
Mungkin yang lain Iwapila ada yang yang bisa membantu untuk yang pertanyaan. itu tadi apa Oh ya, sayatan ya Eh, mengenai ayat ya, ya Ustaz. Betul. Jadi memang bisa menggunakan pisau silet ya, tapi tetap ya sterilisasinya tetap. Biasanya sih silet silet yang zaman dulu tuh ya, bukan silet cukur yang sekarang yang ada gagangnya, enggak. Silet yang dulu yang gambarnya macan tuh, produksi Cehnya kalau nggak salah tulisannya tuh. Nah itu sekali pakai ya, jadi memang benar-benar digoresnya itu benar-benar hanya permukaannya aja, jadi benar-benar titiknya tuh benar-benar intinya ketika kita gores itu belum keluar apa-apa gitu. Jadi memang mudahnya aja sih sebetulnya dengan jarum ya, tapi memang kalau ternyata keadaannya nggak ada jarum, kita bisa menggunakan silet sekali pakai di titik yang sama. Luka goresnya sekitar 4 maksimal 5 ya, rata-rata sih 3 ya, 3 titik gores karena memang dia melebar, titiknya itu memanjang ya, memanjang. Jadi lebih banyak kalau dibanding dengan titik jarum tuh dia lebih banyak area lukanya. Tapi dengan kondisi ketika kita gores tidak merta meneteskan darah. Keluar darah tapi dia tidak sampai menetes. Nah, baru ketika dilakukan proses pembekaman baru dia bisa mengeluarkan darah. Nah, selanjutnya apakah cupping bisa menggunakan dengan yang lain? Kembali ke sebelum terkenal cupping yang masa sekarang ya, yang dari Cina, dari Korea, itu dilakukan dengan menggunakan gelas. Jadi gelas itu kita sediakan lilin menyala. Sebelumnya ini memang udah luka bekamnya udah di ini ya, di titiknya udah dibekam, udah dibikin luka. Lalu kita bisa menggunakan gelas yang sebelumnya kita taruh di bawahnya lilin menyala. Jadi kira-kira gelas ini hangat, langsung kita letakkan di titik luka tadi. Jadi dia akan melakukan penghisapan. Gitu. Kita insya Allah ya. Oke, tanya lagi Ustaz. Aduh. Sebelum melakukan bekam ada persiapan atau preparasi yang mesti dilakukan, misalkan general treatment atau apa gitu yang sekiranya perlu dilakukan sehingga kondisi yang dibekam lebih nyaman atau darah yang keluar lebih maksimal atau datang langsung dibekam itu bisa gitu tanpa harus ada general treatment. Kemudian yang kedua, apakah bekam juga dianjurkan untuk mengatasi kondisi-kondisi kritis? Semisal kita menemukan ada tetangga yang kemudian tiba-tiba mengalami penyakit yang kritis gitu, lalu dijadikanlah bekam sebagai teknik emergensi. Apakah bisa seperti itu? Untuk penyakit-penyakit yang sudah kritis, bekam tidak disarankan. Hal ini juga berlaku pada kayak seperti totok punggung itu udah nggak bisa. Kalau bisa dibilang tuh kalau di pengobatan tradisional pengobatan tradisional Cina itu ada istilah dia bukan lagi bagian dalam ya, tapi sudah ke cairan gitu istilahnya. Jadi memang udah tidak bisa diobati dengan terapi, tetapi memang itu udah harus tindakan medis. Jadi memang kalau dari yang Anda ketahui, bekam sendiri itu tidak untuk penyakit-penyakit yang kronis, penyakit yang kronis dan harus dibutuhkan tindakan medis, begitu. Yang pertama tadi, yang treatment. persiapan sebelum bekam. Persiapan bagi pasien atau Bagi pasien ya? pengkondisian pasien. pengkondisian pasien. Ya, tadi ya di materi sudah beberapa dijelaskan bahwa memang sebaiknya kondisi pasien itu tidak dalam kondisi terlalu lapar atau kondisi terlalu kenyang. Gitu. Karena memang ini bisa membuat proses bekamnya
tidak maksimal dalam mengeluarkan zat kotoran. Itu yang pertama. Terus yang kedua, memang kita memiliki aturan bahwa laki-laki membekam laki-laki. Seperti itu. Jadi untuk pasien harus sesuai dengan jenis kelaminnya. Jadi kalau dia wanita, maka pembekamnya adalah wanita. Kecuali suami istri ya, Ustaz? Suami istri, iya betul. Kalau suami istri. Berarti bisa langsung ya Ustaz ya. Jadi datang langsung tanpa dipijat atau tanpa ada Oh iya. langsung dilakukan bekam itu bisa ya? Bisa. Meskipun memang untuk efektifnya memang ada proses pemijatan. Kalau memang untuk kondisi saat ini ya, ada standar lagi proses sterilisasi. Jadi untuk pasiennya sendiri kita anjurkan untuk cuci tangan, untuk berganti pakaian gitu. Sedangkan untuk anak sendiri, ketika anak dalam kondisi yang seperti ini, lalu ada beberapa pasien yang membutuhkan untuk dibekam, dari anak sendiri itu membawa pakaian double ya. Jadi untuk atasan sendiri ada, untuk bawahan sendiri ada, dan Anda sudah siapkan kantong plastiknya. Jadi nanti ketika akan sampai di rumah pasien, Anda izin untuk berganti pakaian dulu, cuci tangan, lalu menggunakan alkohol untuk pembersihannya dan sebagainya seperti itu. Nah, untuk pemijatan tadi kembali disarankan memang sebelum dibekam itu dipijat, tetapi itu juga tidak hanya sebatas anjuran saja agar tubuh pasien lebih rileks. Meskipun bisa aja langsung bekam tanpa harus proses pemijatan. Bahkan bekam tanpa harus proses pembaalan. Jadi sebelum bekam kan biasanya kita di kop tapi belum ditusuk jarum. Tujuannya agar area bagian di kop itu menjadi tidak terlalu sakit nanti ketika ditusuk jarum. Menjadi baal istilahnya ya, kebas gitu. Meskipun tanpa proses pembuatan baal seperti itu udah bisa langsung di titik yang sama, langsung ditusuk jarum dan langsung penarikan darah tadi lewat bekam tadi. Gitu, Ustaz. Untuk pertanyaan mungkin Ana cukupkan karena tadi waktunya sudah jam 3, sudah asar juga, dan sesi ini juga kita berikan waktu hanya 1 jam dan pertanyaan. Nanti materi akan di-sharing oleh Hasim langsung, tadi PowerPoint-nya juga sudah ada, tinggal di-sharing. Dan Ana hanya mengingatkan untuk sesi selanjutnya di pekan depan itu insya Allah akan berlangsung di hari Ahad, tanggal 11 Oktober, jam 7 pagi. Jadi pekan depan itu jam 7 ya. Mempersiapkan diri karena kita akan berolahraga yang akan dipandu oleh Ahina Hari ya, dan diupayakan menggunakan pakaian olahraga supaya bisa langsung. Tapi sebagai penutup mungkin dari Mas Hasim ada yang mau disampaikan sebagai penutup? Sedikit saja bahwa inti kita butuh untuk sehat. Tidak hanya orang lain, termasuk juga bagaimana caranya kita sehat itu juga menjadi suatu kewajiban. Misalnya bekam ini, maka dianjurkan bagi kita tidak hanya untuk ikut berbekam, tapi bisa membekam. Setidaknya manfaatnya bisa kita rasakan untuk keluarga kita sendiri gitu ya. Jadi dengan mudahnya ketika dibutuhkan, kita tidak harus bersusah payah menunggu pembekam, tapi kita karena kita sudah belajar, kita bisa sendiri gitu. Semoga itu bisa membawa manfaat. Insya Allah itu dari Ana. Dari Ana sebagai moderator, mohon maaf kalau ada yang kurang jelas atau ada yang kurang berkenan untuk sesi perdana di webinar Satu Kolbu. Karena memang ini perdana, jadi masih banyak yang perlu disesuaikan. Tadi kita sudah mulai jam 3 tepat dan mengulur agak sekitar 5-10 menit baru kita mulai. Jadi bagi Wafila mohon nanti untuk sesi selanjutnya bisa tepat waktu agar juga pemateri juga sudah tepat waktu dan
materi yang disampaikan juga bisa semua tersampaikan. Jazakallah khair. Afwan, kita tutup dengan membaca hamdalah, Alhamdulillah. istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.